Sekali lagi, selamat tahun baru buat kita semua. Senang bertemu dengan saudara kembali. Ada yang kita nggak ketemu 2 minggu, 3 minggu. Ada yang baru ketemu lagi setelah sekian lama. Dan kita bakal menikmati firman Tuhan hari ini bicara tentang tema tahunan kita, yaitu bicara tentang alive, saudara. Itu tema tahunan kita. Benarnya sudah ganti. Dan tema ini bicara tentang bagaimana Tuhan rindu kita menjalani sebuah kehidupan yang penuh kekuatan, penuh harapan, dan penuh makna. Kehidupannya seperti apa, saudara? Yang pertama adalah penuh kekuatan, yang kedua penuh harapan, dan ketiga penuh makna. Ada amin? Yang pertama apa? Penuh apa? Penuh kekuatan. Yang kedua penuh harapan, dan ketiga penuh makna. Mengapa kita perlu belajar tentang ini? Karena saudara perlu tahu bahwa Tuhan tidak ingin kita hidup dikuasai oleh kelemahan. Akan ada waktu di mana kita lemah, tapi Tuhan tidak bakal pernah mau kita dikuasai oleh kelemahan kita terus-menerus. Karena ada waktu di mana kita mengalami putus asa, tetapi Tuhan tidak pernah mau kita hidup dalam keputusasaan terus-menerus. Akan ada waktu di mana kita bingung, kehilangan makna. Sementara Tuhan maunya hidup kita tuh terus punya makna. Bukan cuma jalani hari demi hari, dilewati saja. Seperti yang kebanyakan orang lakukan. Yang Tuhan inginkan sekali lagi adalah kita punya kehidupan yang betul-betul alive, dalam bahasa Inggrisnya. Bicara tentang kehidupan yang penuh kekuatan, penuh harapan, dan penuh makna. Bukan sekadar hidup yang rutinitas saja. Atau yang biasa-biasa saja. Terhadap kita anak-anaknya. Tuhan ingin kita punya kehidupan yang luar biasa. Ngomong kanan kiri dulu saudara, katakan luar biasa. Ada satu ayat Tuhan Yesus yang ngomong ini, bukan saya. Ini yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan kita. Di situ dikatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku, Yesus ngomong, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tuhan tidak pernah mau kita punya hidup yang sekedar biasa-biasa saja, sekedar rutin saja, sekedar tradisi saja. Tuhan mau kita punya hidup yang betul-betul terasanya alive. Yang saudara bangun di pagi hari dengan semangat, yang saudara tidur dengan penuh rasa syukur, dan saudara bangun kembali besok berpikir tentang apa yang saudara bisa lakukan besok hari ini, untuk saudara bisa menikmati hidup dan memuliakan Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa terus mengalami kehidupan seperti yang Tuhan mau? Ada sebuah dasar firman Tuhan, kita buka sekarang, di Galatia 2 ayat 20. Mari kita buka kembali Alkitab kita. Galatia pasal 3, Galatia pasal 2 ayat 20. Galatia pasal 2 ayat 20. Ini adalah yang menjadi ayat dasar dari tema tahunan kita. Galatia 2 ayat 20. Yang sudah ketemu katakan amin. Galatia 2 ayat 20. Di situ firman Tuhan katakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita baca sama-sama sekarang. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Firman Tuhan ini dikatakan dimulai dengan bicara tentang kita hidup memang. Tapi kita bukan lagi hidup sendiri. Ada Kristus yang hidup di dalam kita. Ini bicara sesuatu yang kita nggak bisa lihat dengan mata kita. Betul nggak? Betul? Dan ini saya ngajak saudara bicara tentang hari ini bahwa betul sejak kejatuhan di dalam dosa, mata kita, apa yang kita bisa melihat tuh mengalami pelemahan. Kita nggak lagi bisa melihat segala sesuatu yang berbau rohani dengan sangat jelas. Segala sesuatu menjadi kabur karena dosa yang kita alami, yang kita lakukan. Dan karena itu, kita membutuhkan sebuah kacamata juga. Dan kalau saudara tidak pakai kacamata, mungkin saudara tidak punya gambaran. Kalau saya lepas kacamata saya ini, saudara, saya bisa lihat saudara nggak? Yang di depan ini masih jelas ini Maria. Oke, ini istri saya sebelahnya. Jelas, dia dari jauh juga kelihatan kalau istri saya.
Oke. Tapi kalau yang di belakang tuh, kalau saya nggak lihat kacamata, saya nggak terlalu tahu itu siapa. Saya cuma lihat ada garis hitam, kelihatannya ada hidung, mudah-mudahan ada mulut, dan kita butuh, kebanyakan orang yang matanya lemah, butuh kacamata untuk melihat supaya dengan jelas di situ kelihatan ada Sharon, ada Yun, ada Pak Sun Chen, ada Ibu Aho. Dan saudara tahu, begitu kita mati di dalam dosa kita, begitu manusia jatuh di dalam dosa, kita tidak lagi bisa melihat hal-hal rohani dengan jelas. Kita membutuhkan yang namanya kacamata rohani. Atau tepatnya, saya mau gunakan istilah ini, untuk ini di awal saja, bicara tentang kacamata iman. Dan saya bakal jelaskan maksudnya apa di akhir. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat lebih daripada apa yang kita bisa lihat dengan mata kita. Supaya kita bisa melihat apa yang kita bisa lebih jauh dibanding dengan apa yang mata jasmani kita bisa lihat. Kita butuh kacamata iman. Dan kacamata iman ini semua kita, begitu saudara percaya kepada Tuhan, menerima Dia sebagai Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua kita diberi iman ini. Kita semua punya kacamata iman ini. Tetapi seringkali adalah nggak semua orang menggunakannya, padahal dia punya. Setiap kita punya iman diberikan oleh Tuhan. Kita membutuhkannya untuk melihat hal-hal yang lebih rohani dibanding dengan hal yang biasa. Tapi faktanya adalah begini, tidak semua orang mau menggunakannya secara rutin. Dan firman Tuhan berkata begini, kebenarannya adalah, mulai sekarang bukan lagi aku sendiri yang hidup. Ada Kristus yang hidup di dalam aku. Dan kalau saudara mau mengalaminya, kehadiran Tuhan itu, kita perlu belajar menggunakan kacamata iman kita setiap hari, supaya membuat kita mampu melihat kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita. Dan ini bakal menjadi sesuatu yang menantang, karena firman Tuhan yang tadi kita baca di Galatia 2 dikatakan bahwa sekarang aku nih hidup masih di dalam daging. Betul kan? Ada kalimat itu tadi? Sekarang kita masih hidup di dalam daging. Kita bakal mengalami naik turun, sukacita, duka cita, kemenangan dan kegagalan. Bukan cuma terhadap apa yang kita kerjakan setiap hari, tapi termasuk juga dalam hal hidup menyenangkan Tuhan. Kita bakal mengalami yang namanya gagal, berhasil, naik, turun, bangga, malu, terluka, dan pulih. Mengapa? Karena sekali lagi, kita masih ada dosa, ada kedagingan yang bakal terus bersama dengan kita selama kita masih hidup di bumi. Dan firman Tuhan berkata kepada kita begini, jangan pernah mencoba melawan dosa atau kedagingan kita dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan sudah bilang sama kita, kamu punya iman sekarang. Kita gunakan kacamata iman, kita udah punya nih, tinggal kita pakai. Dan kalau kita pakai, kita bakal bisa melihat kehadiran Kristus yang saudara bakal diberikan oleh Kristus yang hadir dalam hidup saudara itu memberikan kemampuan untuk saudara bisa menang melawan yang namanya dosa dan kedagingan. Hanya dengan menggunakan kacamata iman ini, kita bisa betul-betul belajar melihat kenyataan rohani bahwa Yesus itu bukan cuma sekedar khayalan, bukan cuma sekedar dongeng yang ada di dalam Alkitab. Yesus itu betul-betul hadir dalam hidup kita kalau kita belajar melihatnya dengan kacamata iman. Dan semua kita yang masih hidup di dalam daging ini, kita bisa percaya kalau Yesus hadir buat kita, dikatakan bahkan di dalam kita dia hidup. Yesus menemani kita, bukan cuma sekedar supaya kita nggak kesepian, dia menemani kita, hidup di dalam kita, karena dia memberikan kemenangan yang dia sudah terima di salib untuk menjadi kemenangan kita setiap hari melawan dosa
dan kedagingan. Amin? Amin? Meskipun betul, selama kita masih hidup dalam dosa, semua kita, termasuk saya, kita bakal mengalami jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Kita bakal gagal dan menang. Kita bakal pernah merasa bangga dan malu. Tapi kita bersyukur begini, saya berharap saudara ingat yang saya katakan minggu lalu dalam firman Tuhan. Setiap kali kita jatuh dan tertunduk, jangan lari dari Tuhan, berlarilah, apa minggu lalu? Kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan mau terus bersama dengan saudara. Gunakan iman saudara untuk melihat Dia ada buat saudara, supaya saudara bisa menerima kemenangan yang Dia sudah terima di salib buat kita semua. Yang kedua adalah kacamata iman, membuat kita mampu melihat rencana Allah, bahkan di tengah setiap kesulitan. Mata jasmani kita hanya bakal bisa melihat masalah yang kita hadapi, penderitaan yang kita hadapi, kesulitan, ketidakpastian. Namun kacamata iman bakal memampukan kita untuk melihat Allah di dalam setiap situasi. Itu bisa bekerja membawa kebaikan bagi setiap kita. Kalau saudara masih ingat Roma 8:28, kita baca sama-sama yuk. Saya berharap ini salah satu ayat yang saudara hafal adalah ayat ini. Roma 8:28, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau saudara baca ayat ini sekilas, saudara mungkin nggak dapatin apa-apa. Tapi kalau saudara baca ayat ini sekali lagi, bicara tentang Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Tunggu dulu nih. Segala sesuatu. Yang artinya, itu termasuk hal-hal yang sulit bagi kita. Segala sesuatu itu berarti termasuk soal tantangan. Difitnah orang. Gagal. Merasa terbatas. Ditolak. Kehilangan. Sakit. Bahkan dosa masa lalu. Semua itu dikatakan segala sesuatu bisa Tuhan gunakan untuk mendatangkan kebaikan bagi semua kita yang mengasihi Dia. Karena sejujurnya sekali lagi, selama saudara hidup di dalam daging, kita nggak bakal terus merasakan yang namanya lancar. Betul? Kalau kita nggak punya kacamata iman, setiap kali kita mengalami kesulitan, kita bisa menyerah, percaya kepada Tuhan. Kok Tuhan jahat ya? Aku harus lewatin ini ya. Kok Tuhan seperti tidak maha kuasa ya? Biarkan aku lewatin masalah susah ini ya. Nggak sembuhkan sakit aku ya. Tetapi yang Tuhan mau kita belajar justru sebaliknya. Tuhan berkata, banyak hal yang susah, yang menantang, yang menyedihkan buat kita mungkin terjadi. Tapi kalau kita gunakan kacamata iman, kita bisa percaya bahwa suatu waktu kita bakal mengalami titik di mana kita melihat ke belakang dan bersyukur bahwa segala sesuatu yang sudah terjadi, termasuk semua hal yang negatif itu, ternyata Tuhan gunakan buat kita yang mengasihi Dia untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Amin. Membayangkannya seperti ini, saudara. Saya suka belajar orangnya. Dan saya bersyukur sekarang saya nggak sekolah lagi. Mengapa?
Karena walaupun saya suka belajar, yang saya paling tidak suka adalah ujian. Betul? Betul? Saya tidak pernah suka ujian. Mengapa? Karena kadang-kadang setelah dipikir-pikir, dulu belajar matematika kelas 9, belajar yang susah setengah mati begitu, sin, cos, tangen, segala macam, sekarang butuhnya apa sih? Betul nggak? Betul? Ada yang masih gunakan rumus itu? Masih ingat? Maria, belajar dulu tentang apa? Yuk, rumusnya apa? Nggak ingat lagi kan? Betul? Tapi bakal ada masa di mana kita mengakui, karena ada ujian lah, ada tantangan lah, yang membuat kita jadi orang yang lebih pintar, lebih berhasil daripada sebelumnya. Betul? Betul? Masa-masa ujian paling tidak menyenangkan. Apalagi kalau belajarnya semalam. Harusnya belajarnya minggu lalu, belajarnya baru tadi. Jam 7 pagi, sekolah jam 8. Atau ada satu teman saya lebih hebat lagi dia. Sekolah jam 7, dia baru buka belajar itu 7 kurang 5. Dan berharap nilainya A. Banyak orang yang mengharapkan mukjizat dari Tuhan tuh mirip kayak begitu loh. Tetapi Tuhan mau kita belajar begini loh, kesulitan, rasa sakit hati, kehilangan, difitnah orang, tantangan apapun. Tuhan berkata, maukah kamu gunakan imanmu untuk percaya bahwa segala sesuatu itu bisa Tuhan gunakan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Dan sekali lagi, waktu baca ayat ini, ingat yang warna hijaunya. Yang bakal mengalami ini adalah mereka yang mengasihi Tuhan. Pertanyaan sekarang adalah apakah saudara mengasihi Yesus atau tidak? Ada amin? Apakah saudara mengasihi Yesus atau tidak? Jika iya, mari kita belajar di tahun ini. Kita bakal menunjukkan bahwa kita mengasihi Yesus secara nyata setiap hari. Dimulai dari dalam gedung ini, dan terus dilanjutkan setiap hari di luar gedung ini. Dimanapun kita berada, kita bakal membuat orang melihat, pasangan kita melihat, anak kita melihat, teman kita melihat, bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Yesus secara nyata. Dan kalau kita melakukan itu, firman Tuhan berkata, Allah bakal turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Yesus. Amin? Amin? Belajarlah untuk percaya Tuhan, bahwa Dia memiliki rencana indah yang tidak selalu kita bisa pahami dengan logika kita, yang tidak selalu kita bisa mengerti sekarang juga. Tapi iman membuat kita berharap dan percaya untuk sesuatu yang belum kelihatan. Yang ketiga, saudara, kacamata iman membuat kita mampu melihat makna hidup dengan tujuan kekal. Mata jasmani itu seringkali terfokus hanya pada hal-hal duniawi yang sifatnya sementara, seperti kekayaan, popularitas, kenyamanan. Tapi kacamata iman kita gunakan supaya kita bisa ingat bahwa hidup di bumi ini sementara kok. Ini bukan tujuan akhir kita. Selama kita di bumi, ya nikmati. Ngomong kanan kiri, nikmati. Nikmati, betul.
Tapi kalimatnya bukan karena hidup cuman sekali. Nikmati karena apa? Karena saudara perlu tahu, Tuhan taruh kita di sini, memang untuk supaya kita menikmati Dia, betul. Dan kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kita di sini, Tuhan suruh kita nikmati, betul. Tapi jangan lupa bahwa kita juga dituntut Tuhan, diarahkan Tuhan, supaya kita bisa menikmati Dia di dalam kekekalan nanti. Selalu bayangkan, bumi adalah sebuah kota transit, bukan tujuan akhir. Kalau saudara belum punya gambaran apa itu kota transit, itu bicara soal begini loh, gambarnya adalah kalau misalnya kita mau dari sini naik pesawat ke Bali, contohnya lah ya, paling gampang lah ke Bali ya. Kebanyakan pesawat itu tidak bisa langsung, ada yang bisa, tapi kebanyakan tidak bisa langsung dari Palembang terbang ke Bali. Itu perlu stop, pesawatnya itu perlu stop mendarat di Jakarta, ngisi bahan bakar lagi, nambah penumpang lagi untuk dia pergi nyampe ke Bali. Dan kalau saudara dari Palembang, berarti saudara bakal transit namanya, sementara di Jakarta. Dan kita perlu ingat, kalau saudara tujuannya ke Bali, saudara jangan turun dari pesawat, lalu nggak mau naik lagi. Saudara harus ingat, sementara loh saya di sini loh. Tapi tujuan saya nanti ke Bali. Dunia itu seperti itu. Tuhan bilang, selama kita masih di sini, nikmati. Ruang tunggunya nikmati, makanannya nikmati. Tapi jangan lupa, ini tujuannya transit. Kita tuh bakal sampai yang namanya dari kekekalan. Dan Tuhan mau, itu berarti kita menikmati hidup kita yang diberikan kepada kita. Dan kita ingat memuliakan Dia, baik di sini maupun nanti di kekekalan. Artinya kita boleh menggunakan waktu kita, talenta kita, berkat kita untuk kita nikmati, boleh. Tentu saja boleh. Itu Tuhan beri kepada kita. Tapi juga gunakan waktu, talenta, berkat kita untuk membawa dampak yang kekal bagi kerajaan Tuhan. Tuhan mau kita belajar menggunakan iman kita, melihat setiap keputusan kita di bumi, dalam arti kekekalan itu berdampak seperti apa. Di poin ini, saudara, cuman ini yang kita perlu pikir. Apakah selama ini saya hidup sepanjang 2024, apakah saya hidup hanya untuk kenikmatan saya pribadi, atau saya sudah hidup buat Tuhan, di mana orang-orang yang kenal kita, dekat dengan kita, mereka bisa menikmati Tuhan, kehadiran Tuhan, berkat Tuhan, lewat kehadiran saudara. Itu yang Tuhan mau kita lihat di dalam kekekalan. Maka kita bakal bisa, seperti firman Tuhan berkata, kita ingat, seperti Paulus ingat, sekarang gue hidup sih, tapi bukan aku lagi sendiri yang hidup. Ada Kristus yang hidup di dalam aku. Dan meskipun sekarang masih di dalam daging, aku punya iman. Dan iman itu bakal membuat aku sadar, Yesus hadir dan memampukan. Yesus hadir dan menggunakan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Yesus hadir dalam hidup kita, supaya kita ingat untuk menikmati hidup dan memuliakan Tuhan. Dan ini poin saya yang terakhir. Kalau saudara menggunakan kacamata, pasti pernah ngalamin ini. Tahu nggak ya? Maverick, kacamatanya dipakai tiap 24 jam, kenapa dilepas? Pas tidur lepas. Kenapa dilepas? Kenapa nggak dipakai? Kenapa? Ganggu, betul.
Apalagi? Leo, kalau selain tidur ada nggak kalau lepas kacamata? Waktu mandi. Betul juga sih, aku nggak kepikir loh itu loh. Tapi ada lepas kacamata selain tidur, selain mandi? Lagi iseng. Yang tidak pakai kacamata, ini sedikit sharing. Pakai kacamata itu capek loh, capek. Saya di rumah sering kali nggak pakai kacamata. Kecuali saya mau kerja, pakai laptop, baru saya pakai kacamata saya. Mau nonton, pakai kacamata saya. Kenapa saya nggak pakai? Padahal saya butuh. Karena rasanya menggunakan iman terus itu capek. Tidak selalu nyaman. Betul? Apalagi seringkali nggak masuk akal. Seringkali kita malah berpikir bahwa lepasin iman kayaknya lebih masuk akal dibanding gunakan iman. Dan kadang kala kalau sudah lepas kacamata, kadang-kadang jadinya lebih nyaman, lebih nggak capek. Dan kalau kita lupa, kita berpikir sekarang, "Oh kayaknya nggak apa-apa nih sekarang, nggak ada masalah lah, saya nggak bisa lihat di situ ping-ping lagi kedip-kedip kayaknya itu ping-ping kayaknya ya. Nggak apa-apa lah, masih kelihatan kok dikit-dikit, kayaknya cilen-cilen dikit kayaknya ping-ping. Nggak apa-apa lah, it's okay lah, nggak pakai terus nggak apa-apa lah." Dan kadang-kala kita lupakan. Tapi kalau itu bicara soal iman, kita bakal mulai melupakan bahwa hidup kita itu butuh bukan cuma hal yang jasmani, tapi juga yang rohani. Meskipun melelahkan, tapi saya perlu pakai. Karena kalau saya nggak pakai, saya bakal mulai sakit kepala, sakit sekali. Dan Saudara perlu tahu, kapan kita nggak gunakan kacamata iman kita? Saat kita melalaikan membaca firman Tuhan dan berdoa. Saat kita merasa terlalu percaya diri dan merasa mandiri. Saat kita terpesona oleh hal-hal duniawi. Saat kita terlalu emosi. Saat kita terlalu terfokus pada masalah hidup. Karena apa? Karena logika bisa membuat kita merasa kita nggak butuh iman. Emosi sering mengaburkan pandangan kita tentang iman dan kebenaran karena lebih fokus pada rasa sakit, kekecewaan, dan ketidakadilan. Kenikmatan duniawi tampak lebih nyata dari janji Tuhan. Keberhasilan atau prestasi, waktu kita nikmati, seringkali kita lupa bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Saya mendorong kita di awal tahun ini, mari kita ingat Tuhan mau kita hidup dengan luar biasa. Itu maunya Tuhan. Dan karena itu mari kita terus punya iman, gunakan iman untuk kita bisa menikmati hidup. Dan yang kedua, untuk kita bisa menyenangkan Tuhan, kita butuh gunakan iman kita. Amin. Kadang-kala gunakan iman itu tidak nyaman, melelahkan, lebih lama. Tapi Tuhan mau kita menikmati Dia, bukan cuma di sini, di kota transit ini, Tuhan mau kita menikmati Dia sampai nanti di kekekalan bersama dengan Tuhan. Amin. Karena hidup yang Tuhan mau beri kepada kita, nggak cuma berhenti di sini. Dia memberikan kepada kita hidup kekal untuk kita nikmati
bersama dengan Dia nanti setelah hidup ini berlalu buat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah semua kami bisa terus percaya Tuhan dengan iman kami kepada Tuhan yang mau memberikan pada kami hidup yang penuh kekuatan, penuh harapan, dan penuh makna. Tuhan, tolong kami semua supaya sepanjang tahun ini, kami bakal menikmati hidup dari Tuhan yang luar biasa. Dengan mau terus menggunakan iman kami untuk melihat Yesus itu hadir bersama dengan kami. Meskipun kami jatuh, bangun berulang kali. Tuhan mau terus dekat kepada kami dan tidak pernah buang kami. Karena Tuhan mau kami hidup alive dengan cara yang luar biasa. Menikmati Dia, menikmati berkat-Nya, dan memuliakan Dia dalam kehidupan kami. Serta kami, Tuhan Yesus, sertai kami supaya dari awal tahun ini kami bisa belajar untuk menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, supaya kami bisa menikmati hidup dan memuliakan Tuhan sepanjang langkah kami. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolong kami mengatasi emosi kami, mengatasi logika kami, bahkan mengatasi kesulitan kami. Biarlah iman kami membuat kami terus melihat kepada Tuhan yang memberi kepada kami kehidupan. Ini kami, Tuhan Yesus, selalu tolong kami, karena kami butuh pertolongan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus yang berdoa, sama-sama kita katakan, amin.